ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين استغفرنا من نقى وسبحانك وصلنا وقضى المسيح عن ذنوبه ولا به بلا تكفي شفاعة وليك يا رحمنا وعلم طيب ما يا صاحبي وسلم دائما أبدا على به بكار الكل يا رب يا رب يا رب وسلم على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung ini masih di bulan Syawal, bulan Idul, dan di hari raya masih menjelang suasana lebaran lah, hari raya Idul Fitri. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa sowan berziarah, tafakur, berzikir di pusaran makam Waliullah Syekh Abu Bakar atau Pangeran Panegaran, yang silsilahnya tadi udah ada Hablul Syekh Sodik, Maulana Sodik, Fatimah Asyara, dari Sayyidina Fatimah Asyara ini masih ada silsilahnya juga. Beliau adalah dari itu ulul ya, dari keturunan yaitu Kanjeng Nabi Rasulullah SAW dari Tarim. Betul. Jadi beliau adalah belajar awal agama dan syiar agama Islam. Yang jelas keturunan Sayyidina Fatimah, Sayyidina Husain, Hasan dan Husain itu menyebar kebanyakan di Nusantara ini. Makanya kita kupas, kita cari makam yang tersembunyi, carilah. Kita dipublikasikan, memperkenalkan secara leluhur budaya, leluhur makam, tempat keramat, makam aulia, makam wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini, agar kita generasi penerus bangsa nggak kepaten oper. Baik makam, ada yang makam jadi-jadian, makam yang sebenarnya bukan makam, tadi bentuk makam, kita luruskan. Kalau kita dipublikasikan, akhirnya pada tahu kalau itu makam benar apa enggaknya, kita datain bareng-bareng, kita klarifikasi, jadi nggak jadi fitnah, nggak timbul salah paham ataupun gagal paham. Toh wajar, pemahaman orang, setiap manusia itu ada batasnya, pemahamannya juga berbeda-beda setiap manusia. Jadi kita maklumi, bukan berdebatan, karena Rasulullah itu lebih suka orang yang menghindari perdebatan. Toh itu benar, dikatakan itu benar, lebih baik diem daripada berdebat. Karena ada keterangan juga, akan aku berikan istana surga di pinggir jalan bagi orang yang yang menghindari perdebatan. Karena menghindari suatu perdebatan, tapi juga tempatnya dekat dengan rel, tapi kita agak bising. Nah, kalau ada yang paham, jangan langsung netizen itu langsung menghajar bisa-bisan, padahal nggak paham sama sekali, tapi sok tahu sok paham. Jadi banyak simpang siurnya. Kita klarifikasi, kita lebih baik kita bertemu, kita jadi obrolan lebih enak. Kalau di media sosial berdebat itu nggak ada artinya, nggak ada pentingnya, karena di media sosial itu banyak yang orang yang baper,
yang kurang kerjaan, belum tentu orang tersebut itu bisa mampu melaksanakan ataupun mau untuk melaksanakan, tergugah hatinya untuk edukasi, memperkenalkan tempat keramat, tempat leluhur aulia wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini. Tapi biasanya orang yang malas ataupun itu banyak kritikannya. Orang yang suka kritik kebanyakan tong kosong, bunyi nyaringnya banyak. Suka kritik tapi untuk tindak lanjutnya nggak ada. Jadi kalau bukan kita semuanya generasi penerus bangsa, mari kita jaga, kita rawat. Jadi nggak kehilangan sejarah kita. Sejarah kita itu penuh perjuangan yang sangat hebat. Karena kita pakai bambu runcing, dengan para aulia wali Allah juga ikut serta juga. Jadi kita nggak dihadiahi dari siapapun. Merdeka kita itu nikmat luar biasa. Subhanallah, ada bayangan yang barusan lewat dari sana, arah sana, entah itu apa, nggak tahu. Nah, cuma sekelebat saja. Yang jelas di sini mitosnya dulu waktu ada rel kereta api ganda mau dipindah, jadi nggak bisa keluar darah segarnya banyak, akhirnya tetap makam tersebut ini nggak bisa nggak dipindah dari sini. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita jaga, kita rawat, lestarikan budaya, lestarikan makam keramat, makam leluhur aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Jangan hanya babar, jangan hanya mengkritik, jangan mengkritik tapi nggak pernah menindaki ataupun melakukan, belum tentu bisa, ataupun niatan. Mari kita bijaksana. Kalau belum paham, tanya yang baik, bukan tanya dengan menjustis habis-habisan. Kebanyakan netizen itu kurang paham, kurang bijaksana. Jadi yang belum paham kadang dangkal. Ada juga netizen yang akunnya yang bodong untuk sengaja untuk membuat gaduh, membuat huru hara biar rame. Itu banyak netizen yang akun-akun bodong itu juga komentari yang kurang baik. Jadi ada yang bilang mengabdi kuburan, mengabdi makom. Ini netizen memang kurang enak didengar. Tapi yang jelas kita sebagai hamba akan terlalu semangat tanpa mengurangi rasa hormat kita semuanya kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Wajar manusia itu ada batasnya, rasa kecewa, rasa capek, rasa kesel, rasa sakit hati itu wajar. Dan singkat ceritanya, kalau bukan kita yang menjaga dan merawatnya, siapa lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.